逃がさぬ。Di episode 19 ini, ceritanya dimulai saat Dororo dan Hyakimaru sedang mencari seorang pandai besi. Mereka tiba di sebuah desa kecil. Dororo berkata, kalau di desa ini juga tidak ada pembuat pedang, dia sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Hyakimaru menjawab dengan tenang, pedang ini penting, kalau tidak ditemukan di sini, mereka harus terus berjalan. 無熱な？それなら村外れに住んでる。本当か？ Mereka pun bertanya pada warga desa. Seorang pria menunjukkan arah rumah pandai besi, tapi ia juga mengingatkan bahwa kemampuan pandai besi itu biasa saja. Katanya ia pernah menajamkan pisau di sana, tapi hasilnya tidak istimewa. Namun saat diperlihatkan, kayu bisa terbelah dengan sangat mudah. Dororo langsung mikir, ini sih tajam, bukan biasa. Mereka mendatangi rumah pandai besi dan mengetuk pintu. Seorang gadis keluar dan bertanya siapa mereka. Dororo menjawab kalau mereka ingin membuat pedang. Gadis itu bilang, berarti kalian pelanggan. Dororo jujur berkata, katanya orang desa bilang ayahmu tidak terlalu hebat. Gadis itu tersenyum dan berkata, warga desa sering tidak berkata jujur. Tiba-tiba, Hyakimaru menempelkan kepalanya ke kepala si gadis. Dororo langsung panik dan menyuruhnya berhenti. Gadis itu kaget, tapi malah terlihat senang. Mereka kemudian masuk ke tempat kerja pandai besi. Gadis itu memperingatkan agar tidak mengganggu ayahnya saat bekerja karena ia mudah marah. Ia memberitahu ayahnya bahwa ada pelanggan dan dengan polos mengatakan bahwa salah satu dari mereka sepertinya menyukainya. Pandai besi melihat pedang Hyakimaru dan bertanya siapa yang membuatnya. こうしてるんやよ。へえ。そのひょっとこはまた別の火事の神師に伝わるとってもありがたいものなんやよ。火を吹く。 Adegan berpindah ke kuil, tempat pandai besi membawa pedang untuk disucikan. 兄貴、何してんの？ Ia mulai berdoa dengan khusyuk. Gadis itu menjelaskan pada Dororo tentang kuil tersebut. Namun di atas kuil, terlihat sesosok iblis sedang tertidur. Malamnya, mereka ke penginapan. Dororo berkata mereka bisa beristirahat sampai pedang selesai. Namun tiba-tiba Hyakimaru berkata bahwa ia tidak membutuhkan pedang lagi. Dororo langsung terkejut. Gadis itu datang membawa makanan. Dororo hampir memakannya, tapi dihentikan karena makanan itu untuk kepala keluarga. Gadis itu lalu berkata ingin ikut pergi bersama mereka. Dororo menolak dan berkata hanya dia yang boleh bersama Hyakimaru. Dororo meminta Hyakimaru menjelaskan siapa yang akan ia pilih. Hyakimaru dengan polos berkata bahwa ia akan bersama gadis itu. Dororo kaget dan bertanya, bagaimana dengan perjalanan mereka? Hyakimaru menjawab bahwa ia akan berhenti. 一緒になるなんておいらすっごく嬉しいんだからな。 Gadis itu bahkan berkata Dororo juga bisa ikut tinggal. Dororo benar-benar marah. Ia berkata tidak butuh Hyakimaru lagi, lalu memakan makanan di meja dan kabur. Malam itu Dororo terlihat duduk di tepi danau tenggelam dalam pikirannya. Keesokan paginya, Dororo datang ke rumah pandai besi. Ia melihat warga desa memberi ucapan selamat karena Hyakimaru akan menikah dengan gadis itu. Ia mendengarnya dari atas dan berpikir, ini terlalu cepat. まったくみんな相変わらずだ。よかったな、おこ。急に素直になったがね。祝言とはなんだ。 Dororo jatuh dari atas, masuk dengan emosi, lalu malah ikut memberi selamat sambil makan. Beberapa detik kemudian dia sadar dan langsung kesal pada dirinya sendiri. 幸せになるね。 Hyakimaru mengatakan bahwa ia akan segera menjadi suami gadis itu. ドロロ、嬉しそうだ。 Dororo tidak tahan dan kabur lagi. Dororo mulai curiga, apakah gadis itu benar-benar cocok untuk Hyakimaru? Dia merasa ada yang tidak beres. 刀がここに来る。 Dororo kembali ke rumah pandai besi untuk mencuri membuang pedang Hyakimaru. Namun ia bertemu pandai besi yang memakai masker menyeramkan. Dororo ketakutan. Pandai besi bertanya apa yang sedang ia lakukan. Pandai besi menunjukkan bahwa pedang baru Hyakimaru sudah selesai, hanya tinggal disucikan. Dororo menceritakan semuanya tentang perubahan sikap Hyakimaru yang aneh sejak dari kuil. 助けてやるんだって決めたのに。
なのに Keesokan harinya, Dororo terbangun dan melihat pandai besi sedang bekerja pada pedang Hyakimaru. Pandai besi berkata bahwa bagi pembuat pedang, pedang adalah hal terpenting. Ia bertanya apakah Dororo tidak menyukai pedang. Dororo menjawab bahwa ia tidak suka membunuh orang. Pandai besi berkata ia juga tidak suka membunuh. Ia membuat pedang agar musuh menyerah hanya dengan melihatnya tanpa pertarungan. Namun itu bukan hal yang mudah. Dororo akhirnya sadar dan berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan 思 Hyakimaru. ったこと喋ってるじゃねえか。なんでここだと普通に喋れんだ。兄貴はいつからおかしかったっけ。 Sementara itu, gadis tersebut membawa Hyakimaru ke kuil untuk menikah. Hyakimaru kembali berbicara aneh tentang pedang yang akan datang sendiri. Dororo menyusul ke kuil dan melihat iblis di atas kuil. Ia menyadari semua keanehan ini disebabkan oleh iblis itu. Iblis terbangun dan menggunakan sihir, tapi Dororo melempar batu hingga iblis jatuh. Gadis dan Hyakimaru tiba. Iblis memanipulasi Hyakimaru dan menyerang Dororo. Saat itu juga, pandai besi datang dan memukul iblis dengan tongkat. ドロロちゃんが死んでまう。百様、ドロロちゃん大丈夫。 Hyakimaru sadar dan langsung memeluk Dororo. Dororo meminta maaf karena sempat meragukannya. Mereka masuk ke dalam kuil. Seorang tua muda menjelaskan bahwa iblis itu dulu disegal oleh dewa. Saat patung dewa ditegakkan kembali, iblis berubah menjadi patung dan tersegal lagi. ごべなこと言ってた。ってことは、ドロロ Semua kembali ke desa. Gadis itu menjelaskan pada warga bahwa Hyakimaru tidak bersalah. Seorang pria dari desa menyatakan cintanya pada gadis itu dan mengajaknya menikah. Mereka pun menikah. Tak lama kemudian, pandai besi menyerahkan pedang baru pada Hyakimaru. Hyakimaru terlihat sangat senang. Gadis itu berpesan pada Hyakimaru agar tidak lagi sembarangan menempelkan kepala ke kepala orang lain. Kalau tidak bisa bikin salah paham lagi. Dan episode 19 pun berakhir. やっぱり相手してるんじゃ無理だがね。百様、もうあんまり。それじゃ、そろそろ行くかい、兄貴。二人が嬉しそうだ。 Di episode 20 ini, ceritanya dibuka dengan kondisi negara Daigo yang sedang kacau balau. Semua ladang pertanian rusak parah. Tanaman habis dimakan kawanan serangga. Bukan cuma satu wilayah, desa-desa di sekitar Daigo juga mengalami hal yang sama. Banyak petani dan anak-anak jatuh sakit. Melihat keadaan ini, Tahomaru terlihat sangat terpukul. Ia menyuruh para pengawalnya agar segera menuju aula neraka untuk mencari solusi. Di perjalanan, Tahomaru bertemu seorang kakek yang memohon agar anaknya diberi makanan karena kelaparan. Tahomaru tanpa ragu memberi makanan pada anak itu dan berkata bahwa sebagai pangeran, ia tidak akan melupakan rakyatnya. Kalimatnya keren, auranya pangeran, walau negaranya lagi krisis. Cerita kemudian berpindah ke Dororo dan Hyakimaru. Mereka berjalan melewati hutan yang sangat indah. Dororo sampai heran melihat betapa suburnya tempat itu. Di perjalanan, Dororo terpeleset dan jatuh. Hyakimaru langsung memetik buah dari pohon dan memberikannya pada Dororo. Melihat perhatian kecil itu, mata Dororo sampai berkaca-kaca. Katanya, Hyakimaru sekarang sudah semakin mengerti banyak hal. Mereka duduk bersama dan makan buah itu. Dororo mulai bercerita tentang musim, tentang bagaimana dunia berubah, dan suatu hari nanti Hyakimaru akan melihat banyak hal indah. Namun Dororo menghentikan ceritanya sendiri dan berkata nanti saja dilanjutkan, yang penting sekarang mencari iblis dulu. Tiba-tiba seorang pria memanggil mereka dari belakang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Saburota. Katanya, ia juga datang untuk memburu iblis di gunung ini. Mereka bertiga berjalan bersama. Di perjalanan, Saburota menceritakan bahwa ia sudah 6 bulan berburu iblis. Ia menunjukkan desa yang dihancurkan iblis tersebut. Lalu ia bertanya pada Dororo dan Hyakimaru, kenapa mereka masih mau memburu iblis? Saburota berkata bahwa ia membuat perjanjian dengan iblis. Ia membawa manusia sebagai korban. Katanya dengan begitu, hatinya merasa tenang, walau ibunya tidak akan kembali. Nani yatteんだよあんた。
帰っちゃ来ねえ。だからよ、代わりにこっちが奪ってやるのよ。 Hyakimaru dan Dororo terdesak. Mereka terjatuh dari tebing dan tangan Dororo terjepit dan tidak bisa bergerak. Sementara itu di Daigo, seorang prajurit melapor bahwa salah satu patung iblis di Aura Hell mulai berdetak jantungnya. Mendengar itu, Daigo teringat ucapan istrinya tentang takdir. Dororo. Dororo. そうだ、ダメだ。Dororo. 心配すんなって。Dororo berusaha menarik tangan Hyakimaru yang tertimpa batu. Air mulai mengalir dan tempat itu perlahan tergenang. Dororo hampir tenggelam. Hyakimaru memaksakan diri mengangkat batu hingga tangannya rusak. Ia terus memukul kepalanya sendiri, berusaha menyelamatkan Dororo. Nekat, tapi bikin nyesak. Tiba-tiba kakek yang tadi muncul datang dan menghancurkan batu dengan pedangnya. Dororo berhasil diselamatkan. 体が欲しいのか。欲しい。 Hyakimaru meninggalkan tangannya yang terjepit dan naik ke puncak gunung untuk menghadapi Saburota dan iblis. なんだ、お前もここに穴が開いてんのか。 Saburota teringat masa lalu saat ia gagal menyelamatkan ibunya dan justru menyerahkannya pada iblis. Sejak itu ia mulai menikmati kekacauan. Pertarungan kembali berlanjut. Hyakimaru memotong tubuh iblis. Saburota menjerang Hyakimaru, menancapkan tangannya ke pedang Hyakimaru dan berkata bahwa ia ingin menjadi seperti dirinya. Namun iblis malah memakan Saburota. Tubuh iblis berubah, tumbuh sayap dan menjadi lebih kuat. Saburota berkata bahwa sekarang ia tahu Hyakimaru bukan manusia biasa. Hyakimaru memotongnya hingga mati. Namun tubuh Hyakimaru tidak mendapatkan bagian tubuhnya kembali. Hal itu membuat Hyakimaru sangat marah dan menyerang iblis tanpa henti. Dororo muncul dan menghentikannya. Ia berkata bahwa ini sudah cukup. Cerita kembali ke Aula Hell. Tahomaru dan para pengawal melihat tubuh salah satu iblis mulai runtuh. Dororo mencoba menenangkan Hyakimaru. Hyakimaru lalu berkata bahwa ia akan pergi ke Daigo karena di sanalah tubuh aslinya berada. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, kakek itu memandangi mereka dan berkata bahwa tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir. Di episode 21 ini, ceritanya langsung terasa berat sejak awal. Dororo dan Hyakimaru terlihat berjalan menuju wilayah Daigo. Hyakimaru melangkah dengan sangat cepat. Dororo sampai menyuruhnya berjalan lebih pelan, tapi melihat wajah Hyakimaru yang penuh amarah, Dororo langsung diam. Di perjalanan mereka bertemu pasukan Asakura yang menuju wilayah Daigo. Dororo langsung sadar kalau ini bukan pertanda baik. Namun Hyakimaru sama sekali tidak peduli. Baginya cuma satu tujuan, mengambil kembali tubuhnya. Tak lama kemudian, ada seorang pria misterius yang lewat dan menatap mereka dengan tatapan aneh. Tatapan yang bikin merinding, seperti orang yang tahu sesuatu tapi males jelasin. Cerita berpindah ke Daigo. Seorang prajurit melapor bahwa 2 desa lagi telah terinfeksi. Daigo Tentara Gu memerintahkan desa itu dibakar dengan alasan agar wabah tidak menyebar. Dingin, kejam, tapi menurutnya perlu. Ia juga mendapat laporan bahwa pasukan Asakura mulai mengumpulkan kekuatan. Sementara itu, pasukan Daigo sendiri masih kekurangan tentara.
Daigo memerintahkan perekrutan besar-besaran, bahkan dari desa yang masih selamat. Kita diperlihatkan betapa kejamnya situasi. Desa-desa dibakar, warga dibunuh, para pria dipaksa jadi tentara. Kalau ini game, moralnya sudah merah dari tadi. このミドロはうちの稼ぎ頭でしてだが怪我を言うことを聞けお前も手を貸せはい Tahomaru mendatangi kamar ayahnya. Ia mendapat kabar bahwa Hyakimaru akan tiba dalam 2 atau 3 hari. Tahomaru sadar bahwa pasukan biasa tidak akan mampu menghentikannya. Ia memutuskan untuk melawan Hyakimaru sendiri bersama Mutsu dan Hyogo. Daigo menyetujui keputusan itu. Ia berkata, "Lihat mata Tahomaru, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang." Kalimat itu bukan pujian, tapi peringatan. Kembali ke perjalanan Dororo dan Hyakimaru. Dororo bertanya, jika nanti Hyakimaru bertemu orang tuanya, apa yang akan ia lakukan? Hyakimaru menjawab dengan dingin, jika mereka menghalanginya, ia akan membunuh mereka. Cerita berpindah ke Mutsu dan Hyogo. Mereka membicarakan perang dan kebencian terhadap kekerasan. Namun mereka sadar Hyakimaru harus dihentikan demi negara. Ironis, membenci perang tapi tetap maju ke medan perang. 何としても百鬼丸を倒し終わらせなければならぬ。 Tahomaru berbicara pada Mutsu dan Hyogo. Ia berkata, tidak akan membiarkan rakyatnya menderita lebih jauh. Ibunda Tahomaru juga mendapat kabar bahwa anaknya pergi untuk menghadapi Hyakimaru. Ia hanya bisa bertanya dalam hati, kenapa semuanya harus seperti ini? も同じ領主の妻か子を持つ百鬼丸タホ丸。 Dalam perjalanan, Dororo dan Hyakimaru diperingatkan oleh seorang pria bahwa perang akan terjadi. Namun Hyakimaru tidak peduli. Saat pria itu mencoba menahan Hyakimaru, tangannya justru terlepas. Ups, salah pegang orang. Hyakimaru mengancam pria itu agar tidak menghalanginya. Dororo mencoba membujuk Hyakimaru agar berhenti. Ia bilang ini bukan waktu yang tepat. Tapi Hyakimaru hanya menjawab, ia hanya ingin tubuhnya kembali. Dororo akhirnya berkata ia tidak akan ikut. Hyakimaru berhenti dan bertanya, siapa yang mengambil tubuhnya selama ini? Dororo menangis. Ia berkata, Hyakimaru bahkan tidak bisa merasakan apapun. Tidak melihat, tidak menyentuh, dan sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Daigo memimpin pasukan besar. Ia bersumpah tidak akan membiarkan negaranya runtuh. Tak lama kemudian, Dororo dan Hyakimaru diserang panah. Hyakimaru menangkisnya, tapi lengannya rusak. Dan akhirnya, sosok yang ditunggu muncul. Tahomaru berdiri di hadapan mereka. Pertarungan pun pecah. Mutsu dan Hyogo ikut menyerang. Hyakimaru memotong tangan Hyogo, lalu Mutsu. Tahomaru murka dan terus menyerang. Hyakimaru berhasil melukai mata Tahomaru. Tahomaru bersumpah akan membunuh Hyakimaru walau harus mati. Tiba-tiba, panah bom datang. Seorang pria menyalakan bom di punggung kuda dan melepaskannya ke arah Hyakimaru. Ledakan besar terjadi. Hyakimaru terjatuh ke jurang. Dororo ditangkap. Tahomaru berteriak marah. Namun prajurit itu mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk melindungi Tahomaru. Tahomaru menolak mundur, tapi akhirnya diserang dengan panah bius dan dibawa pergi. Para prajurit mendiskusikan Dororo. Mereka berpikir untuk memanfaatkannya jika Hyakimaru masih hidup. Namun ada yang berkata, menggunakan anak kecil adalah tindakan pengecut. Jawabannya dingin. Jika harus menjadi iblis untuk menyelamatkan negara, itu adalah kewajiban. Di akhir episode, kita melihat Hyakimaru dalam kondisi kritis di dasar jurang.
seekor kuda mati di sampingnya. Namun perlahan, kuda itu menyatu kembali dan hidup. Dan episode 21 pun berakhir. Di episode 22 ini, suasananya langsung terasa sendu dan mencekam sejak awal. Episode dibuka dengan seorang pria yang duduk di bawah pohon bersama Jukai. Pria itu bertanya, apakah Jukai juga pergi ke wilayah Daigo demi mencari uang dari perang? Jukai menjawab singkat bahwa ia punya urusan lain di sana. Di sisi lain, Hyakimaru terlihat bersumpah dalam hati bahwa ia akan menyelamatkan Dororo. Dan ya, kuda misterius itu kembali muncul. Kita berpindah ke pihak Daigo. Seorang prajurit melapor bahwa pasukan Asakura semakin dekat dan akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Daigo memerintahkan mereka untuk dihentikan sebelum memasuki wilayahnya. Baginya, negara harus dilindungi, apapun resikonya. Sementara itu, prajurit Tahomaru sedang dirawat. Ia bertanya tentang adiknya, tapi tidak ada yang bisa memberi jawaban jelas. Luka fisiknya dirawat, tapi luka batinnya jelas tidak. Tahomaru dan Hyogo datang menjenguk Mutsu. Namun seorang prajurit melarang mereka mendekat. Tahomaru mengingatkan Mutsu tentang janjinya. Mutsu akhirnya berdiri dan meminta maaf karena penyakitnya membuat ia tak bisa bertarung lebih lama. Hyogo menegaskan bahwa meski satu tangan rusak, ia akan melindungi Tahomaru sampai nafas terakhir. Setia level maksimal, tidak pakai skip. Dororo kini dikurung di sebuah ruangan dan terus memikirkan Hyakimaru. Aniki no mama de ite kure yo. Tak lama kemudian, ibu Tahomaru datang diam-diam dan membuka pintu. Ia berkata, semua orang sibuk dengan perang, jadi Dororo bisa kabur. Ibu Tahomaru menunjukkan jalan keluar. Di perjalanan, ia bertanya, sejak kapan Dororo bersama Hyakimaru? Dororo balik bertanya dengan polos tapi pedih. Kenapa seorang ibu tega menyerahkan anaknya demi uang dan kekuasaan? Pertanyaan itu menampar lebih keras dari pedang. Mereka hampir tertangkap 2 prajurit, tapi Dororo disembunyikan di balik pakaian sang ibu. Setelah aman, ibu Tahomaru berkata Dororo harus segera pergi. Ia mengantar Dororo ke sebuah terowongan rahasia dan mengakui kesalahannya di masa lalu. Mutsu dono, kusuri to... がいると聞いて、本当に私はあなたにどれだけ感謝してもした。 Dororo akhirnya keluar dari terowongan dan berpisah. Namun tak lama kemudian, ia bertemu kembali dengan ibu Tahomaru yang memilih ikut bersamanya. Keputusan nekat, tapi penuh rasa bersalah dan cinta. Di jalan, 2 prajurit diserang oleh kuda misterius. Dororo dan ibu Tahomaru menaiki perahu menyeberangi sungai. Ibu Tahomaru berkata, ia yakin Hyakimaru tidak akan memaafkannya, tapi ia ingin melihatnya sekali saja. 私はあの子に会いたかったのです。もう一度。 Namun arus sungai terlalu deras. Perahu menabrak kayu dan mereka terjatuh ke sungai. Dororo terpisah dan kemudian ditemukan dalam keadaan terluka oleh seorang pria tua. Pria itu membawanya ke tempat pengungsian. ここは？ Di sana, Dororo melihat ibu Tahomaru sedang membantu orang-orang yang terluka. Ia selamat. Tempat itu dipenuhi orang-orang yang kehilangan rumah dan korban wabah. Dororo menyalahkan Daigo atas semua penderitaan ini. Namun pria tua berkata, Daigo hanya berusaha menyelamatkan negaranya. Perdebatan pun muncul. Benar dan salah jadi kabur, seperti sinyal di gunung. Dororo berbincang dengan seekor anak kuda. Ia tahu bahwa ibu kuda itu
adalah kuda yang selalu bersama Hyakimaru. Dororo belum tahu harus kemana setelah ini. Sementara itu, Ibu Tahomaru mengatakan bahwa sejak Hyakimaru lahir, ia tahu anak itu adalah hal paling berharga dalam hidupnya. Namun ketakutan dan ambisi menghancurkan segalanya. Dororo menyadari bahwa kekuatan iblis di dalam Hyakimaru semakin kuat. Ia ingin menghentikannya, tapi tidak tahu caranya. Tiba-tiba, kabar datang. Pasukan Daigo bergerak. Desa-desa dihancurkan. Orang-orang mengatakan Raja Iblis telah muncul. Badai besar datang dan menewaskan banyak prajurit. Di tengah badai itu, Hyakimaru muncul dengan aura merah yang mengerikan. Ia membantai para prajurit tanpa ampun dan terus bergerak menuju wilayah Daigo. Di Hall Hill, Mutsu muncul dan menawarkan perjanjian baru. Mereka meminta tubuh Hyakimaru sebagai gantinya, mereka akan melindungi wilayah Daigo. Kesepakatan iblis, harga mahal. Tahomaru tiba dan kemarahan meluap. Angin kencang dan petir menyambar. Takdir bergerak menuju titik akhir. Dororo dan Ibu Tahomaru mendaki gunung. Dororo meminta sang ibu untuk mengatakan perasaannya pada Hyakimaru, agar ia tahu bahwa ibunya masih mencintainya. Di saat yang sama, Hyakimaru terus membantai musuh. Ia akhirnya berhadapan dengan Tahomaru dan Mutsu. Kekuatan iblis telah masuk ke tubuh mereka. Mata Tahomaru pulih sepenuhnya. Episode 23 ini adalah titik di mana emosi, amarah, dan pilihan hidup saling bertabrakan tanpa rem. Episode dibuka dengan Tahomaru bersama Mutsu dan Hyogo yang bertarung sengit melawan Hyakimaru. Sementara itu, di sebuah desa pengungsian, terlihat warga yang hendak mengungsi. Seekor anak kuda terlihat gelisah dan berusaha kabur. Kembali ke medan tempur, Tahomaru berkata bahwa tubuh Hyakimaru bukan hanya miliknya sendiri. Karena tubuh itu, negeri Daigo akan hancur. Hyakimaru membalas dengan dingin, "Tubuh ini milikku." Di sisi lain, Dororo hampir nekat mendekati medan perang, namun pria tua menahannya. Ia berkata, jika Dororo maju sekarang, ia tidak akan selamat. Hyakimaru sudah tidak bisa mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Pria tua itu merasakan kekuatan iblis yang sangat kuat. Kekuatan yang sama seperti yang pernah ia lihat di masa lalu. Dororo bertanya, jika Hyakimaru sudah membunuh banyak iblis, kenapa tubuhnya belum sepenuhnya kembali? Pria tua itu menunjuk ke arah medan perang. 3 orang yang melawan Hyakimaru kini memiliki bagian tubuhnya. Jawaban yang bikin dada sesak. Tiba-tiba, anak kuda muncul kembali. Dororo mengejarnya. Tak jauh dari sana, ibu kuda melawan Hyoga dan Mutsu. Mutsu datang dan menusukkan 2 pedang ke tubuh kuda itu. Kuda itu mengamuk, lalu menendang Mutsu hingga terlempar. Hyogo menyerang kuda itu. Ibu kuda melawan dengan sekuat tenaga. Namun akhirnya, kuda itu jatuh. Anak kuda mendekat dan ibu kuda mengelusnya dengan penuh kasih sebelum menghembuskan nafas terakhir. Momen sunyi, tapi nusuk banget. Di saat bersamaan, Mutsu dan Hyogo akhirnya tewas. Tahomaru terpukul, tapi tidak mundur. Kekuatan Hyakimaru meningkat. Tangannya kembali. Tahomaru menyerang lagi, tapi Hyakimaru kini bisa memegang pedangnya sendiri. Saat pertarungan memuncak, ibu Hyakimaru dan Dororo muncul. Ibu Hyakimaru memanggil namanya. Mendengar suara itu, Hyakimaru menyembunyikan pedangnya. Namun Tahomaru berdiri di depan ibunya dan berkata bahwa Hyakimaru adalah iblis dan tidak boleh didekati. Hyakimaru berlari menjauh. Dalam benaknya, ia bertanya kenapa semua orang terus menghalanginya. Ia hanya ingin tubuhnya kembali.
Namun ia teringat kata-kata Jukai. Jika ia terus berjalan di jalan ini, darah manusia akan terus tumpah. Hyakimaru berhenti. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia juga manusia. Dan untuk sesaat, ia ragu. Tapi pertarungan belum berakhir. Dengan tangan yang sudah kembali, Hyakimaru kembali unggul. Tahomaru mulai terdesak. Jukai akhirnya muncul dan menyaksikan semua ini. Sementara itu, Dororo dan yang lain melakukan upacara pemakaman. Dororo bertanya, bagaimana cara menghentikan semua ini? Pria tua berkata, ini hampir mustahil. Untuk menghentikannya, akan ada yang harus dikorbankan. Namun, ada yang berpendapat, demi keselamatan negara, satu orang seharusnya berkorban. Dororo marah. Ia berkata orang-orang tidak tahu seberapa berat perjuangan Hyakimaru untuk hidup. Namun ibu Hyakimaru justru berkata, pengorbanan Hyakimaru selama ini telah membawa kebahagiaan bagi negeri Daigo selama 10 tahun. Dan sesuatu yang tidak diambil dengan tangan sendiri, tidak bisa dilindungi. Dororo menegaskan, jika kita menginginkan sesuatu, kita harus merebutnya. Pria tua berkata, itu mungkin jalan satu-satunya. Tapi kekuatan iblis selalu membawa kehancuran. Jika Hyakimaru bisa melepaskannya dan memilih jalan manusia, segalanya mungkin berubah. シモンがあるならそのためには強くなんなきゃ力をつけるんだ行き着く先は修羅鬼神かもしれないよ。 Cerita berpindah ke Daigo. Pasukan Asakura dengan 1.500 tentara bergerak dari timur. Daigo memerintahkan pasukan bersiap. Ia tidak bisa mundur sekarang. Prajurit laporkan Tahomaru masih bertarung. Prajurit itu berkata, ia tidak bisa mengirim bala bantuan. Daigo pun memilih menjaga sisi timur sendiri. 兵はない。心配無用。多宝丸は大悟の跡継ぎじゃ。けるはずがない。このわしも。 Di rumah Daigo, para prajurit ketakutan melihat Tahomaru datang. Tahomaru berkata, jika mereka ingin hidup, segera pergi. Iblis akan datang. Dororo kembali berbicara tentang manusia yang terjepit di antara dua kekuatan. Pria tua berkata, itulah yang membuat manusia tetap manusia. Dororo menegaskan, jika tidak mencoba, kita tidak akan tahu seberapa kuat hati manusia. Akhirnya orang-orang sepakat untuk bangkit dan melawan demi diri mereka sendiri. Tahomaru menunggu di rumahnya. Hyakimaru datang. Tahomaru berkata, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pedang pun kembali beradu. Tahomaru berkata, hari ini adalah akhir segalanya. Hyakimaru membalas, kembalikan tubuhku, atau aku akan merebutnya. Sementara itu, di rumah Tahomaru terlihat terbakar. Belum ada serangan dari Asakura. Pria tua dan Dororo tahu apa yang sedang terjadi. Jukai akhirnya tiba dan melihat istana terbakar. Ia berkata, akhirnya tiba saatnya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. 兄貴でもオイラ一人じゃねえ兄貴も一緒だ Dororo berlari menuju istana. Dalam hatinya, ia berkata bahwa ia ingin masa depan di mana ia dan Hyakimaru bisa bersama. Jika Hyakimaru membutuhkan tangan, ia akan menjadi tangannya. Jika Hyakimaru membutuhkan mata, ia akan menjadi matanya. Asalkan Hyakimaru tidak berubah menjadi iblis. あんな言ってわけにはいかねえが、杖の代わりにはなりましょう。かつてこの国に響くはずの産声が Episode terakhir langsung dibuka dengan pertarungan emosional antara Hyakimaru dan Tahomaru. Tahomaru berkata bahwa di wilayah Daigo, orang seperti Hyakimaru tidak pantas berada di sana. Namun Hyakimaru menjawab dengan tegas bahwa keadaan negeri ini terjadi karena dirinya, maka negeri ini juga miliknya. Tahomaru membalas dengan emosi. Ia berkata bahwa negeri ini adalah tempat ia lahir, tumbuh, berlatih, dan dibesarkan. Ayahnya ada di sini, dan semua kenangan hidupnya juga ada di negeri ini. Saat pembicaraan menyentuh soal ibu mereka, Tahomaru mendadak terdiam. Kenangan masa kecil muncul. Ibunya sering berdoa sendiri tanpa pernah benar-benar memperhatikannya. Hyakimaru berkata bahwa ibu mereka juga adalah ibunya.
Keduanya terjatuh dari atap dan tetap bertarung tanpa ampun. Di tengah pertempuran, Dororo melihat pria tua yang pernah menemuinya. Pria tua itu mengatakan bahwa ibu Hyakimaru sedang pergi lewat jalur rahasia. Dororo ingin ikut, tapi ditolak. Di ujung lorong, pintu terkunci. Dia panik, tapi Jukai datang dan membukakan pintu. Jukai menyadari bahwa wajah wanita itu mirip dengan Hyakimaru. Sementara itu, pertarungan Hyakimaru dan Tahomaru berlanjut. Hyakimaru sempat mengayunkan pedangnya ke arah kepala Tahomaru, namun tak mengenainya. Tahomaru bertanya kenapa tidak dibunuh saja. Hyakimaru menjawab bahwa ia tidak tahu alasannya, tapi ia merasa Tahomaru sama sepertinya, sama-sama manusia. Tahomaru akhirnya menyadari bahwa dirinya memang tidak pernah bisa menandingi Hyakimaru. Ia pun kini sadar dan akan mengembalikan mata Hyakimaru. Tiba-tiba iblis terakhir dari aula patung bangkit. Hyakimaru jatuh terluka. Sebuah balok terbakar hampir menimpanya, namun diselamatkan oleh Jukai. Ibunya memeluk Hyakimaru dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Jukai memberikan patung kecil yang merupakan wujud ibunya. Dororo pun datang dan mereka menyuruh Dororo membawa Hyakimaru pergi. Hyakimaru masuk ke dalam gua. Dororo datang dan mengendongnya keluar. Ibunya meminta maaf kepada Tahomaru karena telah meninggalkannya sendirian sejak lahir dan berjanji tidak akan pergi lagi. Istana runtuh dan terbakar habis. Pria tua menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dengan bantuan tali, Dororo dan Hyakimaru berhasil keluar. Hyakimaru berkata bahwa langit sangat indah dan Dororo terlihat cantik. Dororo malu dan berkata, ini bukan waktu yang tepat untuk komentar puitis. Mereka pun berhasil keluar saat gempa mengguncang. Daigo diberi kabar bahwa istana hancur dan Tahomaru serta istrinya menghilang. Namun Daigo tetap bersikeras melanjutkan perang. Patung iblis terakhir pun hancur sepenuhnya. Di desa pengungsi, warga berkata mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dororo menjawab bahwa kekuatan yang ia maksud adalah uang, bukan pedang. Ia ingin desa ini mandiri tanpa bergantung pada samurai atau iblis. Ia mengaku memiliki uang yang disimpan di tempat lain. Ia berencana mengambilnya dan meminta semua orang bersiap. Dororo berbicara dengan pria tua dan menyadari bahwa pria itu adalah seorang samurai. Pria tua bertanya tentang Hyakimaru. Dororo tidak tahu di mana dia sekarang. だから元気づけようと思って今の話したんだけどさ、大方取り戻した体がちゃんとしてるかどうかってことじゃねえかな。Hyakimaru terlihat berjalan sendirian menuju aula neraka. Ia bertemu Daigo. Daigo berkata bahwa Hyakimaru telah merebut kembali tubuhnya dan menanyakan bagaimana pendapatnya tentang negeri ini. Hyakimaru menjawab bahwa negeri ini telah banyak menderita karena Daigo. Namun Daigo berkata ia rela mengorbankan siapapun untuk negeri ini, bahkan Hyakimaru lagi jika perlu. Daigo berdarah dari tangan dan matanya. Hyakimaru mengangkat pedang, lalu menancapkannya ke tanah. Ia berkata bahwa jalan Daigo bukanlah jalan yang ingin ia tempuh. Ia menyatakan bahwa mereka sama-sama manusia dan tidak boleh mengikuti jalan iblis. Hyakimaru meninggalkan patung ibunya di sana dan pergi. Daigo menyesali perjanjiannya dengan iblis. Di akhir, Hyakimaru berdiri di atas gunung memandang desa dan berpikir tentang ibunya. Dororo berjanji akan menunggu Hyakimaru. なんでだよ、そんなわけねえだろ。おいらに一言も言わねえで。心持ちのことさ。なんだよそれ。 半分 Dan Hyakimaru memulai perjalanan barunya sebagai manusia seutuhnya. Dan di adegan terakhir, Dororo ditumbuh sebagai seorang gadis cantik. Episode 24 season 1 pun berakhir. Menurut kalian, apakah keputusan Hyakimaru meninggalkan Daigo adalah pilihan yang benar? Dan apakah Daigo pantas mendapatkan akhir seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Aku baca satu persatu. Terima kasih. アマルは思う。彼らの行く手に広がるのは決して